Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang akal sehat yang ada di dalam otaknya, sifat malu yang ada di dalam kedua bola matanya, dan kesehatan yang ada di dalam badannya, begitu pula iman yang ada di dalam hatinya. Kalaulah hari ini hari Sayyidul Ayyam, hari dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat malu, akal sehat, kesehatan, dan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, masih ada di dalam hati kita, maka ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid, tidak keluar sepatah kata melainkan telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Mulut berkata alhamdulillah, hati berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, kita bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas, silih bergantinya hari demi hari, asli sambena tajangin nia petangnya, sehingga engkai mencaji esok, asli sambena esok nia esok, sehingga engkai mencaji pekan, dek nari rasai samannaha engkai kemarin hari Jumat, tibalah saatnya lagi hari Jumat. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas, mempergantikan hari demi hari, adanya hidup, adanya mati, adanya sehat, adanya sakit, tidak ada lain selain allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ma'ilu mitai niga atanna letu makokoi si mata-mata maka malak lau sese arajanna Allah ta'ala. Di gaga akan tanah salainna waliya'lamallahu allazina amanu. Ma'ilu mitai niga atanna si mata-mata beriman lau sese arajanna Allah ta'ala. Pada hari ini, hari Sayyidul Ayyam, hatib memuliakan para hadirin yang sempat hadir pada hari ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalaulah telah mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, pada apri ini mengeraki bali patampana Allah taala, wa zarul bait Salemanani sidina balu-baluta, Salemanani sidina jama-jamata, pangkata nenia waram paranta, pangului asita laurisese arajanna wallahu ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini siaga egana silus serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai pada hari Jumat ini, agar bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini,
tetapi apalah Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya lebih dahulu. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang mana telah diberikan nikmat sehat, bahkan lebih sehat daripada yang hadir, tetapi mereka tidak mau hadir bersama kita. Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa hadir? Yaitu karena tidak adanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangnya nikmat istiqomah, nikmat iman, nikmat Islam di dalam dirinya. Maka untuk itu, sebagaimana kata sahabat Nabi Abu Darda, tafakkuru saati khairum min ibadati qiyamil lail. Mapikri ki cinampe, tudaki cinampe, maring ngaraki cinampe tentang arajanna Allah Ta'ala, tentang apakah Jumat kemarin rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari Jumat ini semakin bertambah atau semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nikmat iman masih bersemayam di dalam diri kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mana pada hari ini nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya mampu mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, hanya mampu terbaring di rumahnya, tidak mampu menggerakkan lagi badannya, langkah kakinya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan panggilan hayyalas shalah, hayyalal falah. Dia meneteskan air mata. Magina detik we matanna. Andaikan riolo riwetuna riwering adipinga nenia asehaka watakale engke si mata-mata pegoi parentana pang Allah Ta'ala engke di nama lupu pas sesekali. Tetapi andaikan riolo riwetuna riwering adisinga nenia asehaka watakale de nama elo pajok kai ajena lauri masiji de nama elo pareng kalingai dan culin nameng kalinga katopa ri aso jumae tacice seminggu de nama elo pasujui uluna di sampinge iana riasenge pedi biasana pedi lantar diil ayyam lati mabar nenia riasenge wetu de na wedi di pareng bim. Namuni engka kitari masuwe darah masuwe nana de namun kitarita paseha itu malasan de namun kitarita padui itu mate nasabah sudah merupakan sunnatullah. Kalaulah sudah seperti itu, hanya menunggu hitungan waktu, hitungan hari demi hari, engkai pasti mau tidak mau mangulung lauri sese arajanna pang Allah Ta'ala. Nareko manguluni lauri sese arajanna pang Allah Ta'ala. Apakah yang harus dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Warang parata yang selama ini kita bangga-banggakan, kita cari siang sampai malam, sanggupkah membeli akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula pangkat yang selama ini kita pertahankan, sanggupkah melobi akhiratna pang Allah taala? Makoto paro anak ta yesi mata-mata engkai selalu dibangga-banggakan, disanjung-sanjung, sanggupkah menjadi penolong di hari kelak? Tidak ada lain di hari kelak yang dicari selain faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kalaulah hari ini kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita datang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan kalaulah hari ini kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mau hadir, kita enggan menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal mithqala dzarratin tsarran yarah, itulah juga Allah perlihatkan kepada kita seperti telapak semut yang berjalan di batu yang gelap, di tempat yang gelap. Allah pasti akan memperlihatkan kepada kita. Apa sebab? Alaihissallahu biahkamil hakimin, karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya darul bala, dunia adalah tempatnya ujian. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaumnya, iza ahabballahu qauman ibtalahum, pasti Allah akan menguji hambanya. Allah akan menguji, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Pertama-tama yang diuji Allah adalah rasa takut. Banyak saudara-saudara kita takut kehilangan pangkat, takut kehilangan harta, takut kehilangan istri maupun anak, sehingga dia tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita sebagai orang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghabiskan rasa takut kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang akan menjadi penolong hanyalah di hari kelak hanyalah Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu marilah kita merenung, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di hari esok Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memanggil kita, karena yang dinamakan ajal tidak mengenal apakah dia sehat, apakah dia sakit, apakah dia berpangkat, apakah dia tidak berpangkat, apakah dia pemerintah, apakah dia rakyat. Iza jaa ajaluhum, kalau tibalah saatnya, la yastahiruna sa'atan, tidak ada yang mampu memundurkannya, wala yastakdimun, tidak akan ada mampu yang akan memajukannya. Yudrikumul maut, yang namanya kematian pasti akan kita temui setiap hamba, setiap makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin ma kasabat rahinah, setiap makhluk pasti akan mempertanggungjawabkan atas apa yang pernah diperbuatnya di dalam dunia. Dan perlu kita ketahui bahwa di hari kelak segala rahasia yang ada di dalam diri kita pasti Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahasia kita? Al-yauma nahtimu ala afwahihim, pada waktu itu mulut yang katanya di dunia pandai berbicara, yang jujur dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, tidak akan mampu lagi berbicara. Dia akan ditutup. Tetapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahasia kita? Mulut dikunci. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan kedua tangan inilah yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kedua kaki ini yang akan bersaksi. Apa yang dibicarakan tangan, apa yang disaksikan kaki, bima kanu yaksibun. Kalaulah lagi-lagi hari ini hari Sayyidul Ayyam, hari di mana Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang beriman, mereka dipanggil lalu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah hari ini hari Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita hambanya yang beriman, kita datang, tidak mau datang kepada Allah, itulah yang diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk itu lagi-lagi marilah kita menggunakan akal sehat yang ada di dalam otak kita. Marilah kita menggunakan sifat malu yang ada di kedua bola mata kita. Marilah kita menggunakan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, karena akan ada masanya sa'ah wa sa'ah sehat. Badan kita yang sehat sudah tidak mampu lagi digerakkan. Akan ada saatnya langkah kaki kita sudah tidak mampu kita langkahkan, hanya mampu kita menyesal, dan menyesal tidak akan ada gunanya. Bahkan di hari kelak ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa kita, di hari kelak kita akan meminta kepada Allah, Rabbana, ya Tuhanku, ya Rabb, absarna, kami telah melihat api neraka, suasamina, kami telah mendengarkan cekikan api neraka, farjina, kembalikan kami lagi ke dunia ya Allah, na'mas salihah, kami ingin beramal saleh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna mungkin, kami sudah yakin seyakin-yakinnya. Mengapa hari ini Allah Subhanahu wa taala telah tidak memperlihatkan kepada kita? Karena Allah ingin melihat, ingin menumbuhkan rasa iman yang ada di dalam diri kita, sehingga tibalah saatnya nanti Allah akan memperlihatkan kepada kita tentang apa yang pernah kita perbuat di dalam dunia ini. Allazi halakal mauta, hanyalah dialah yang menjadikan adanya kematian, adanya hidup, wal hayata, menjadikan adanya hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar hambanya, baik yang telah dikasih jabatan, baik yang tidak dikasih jabatan, baik yang dikasih harta maupun yang tidak dikasih harta, tetap istiqomah menjalankan nikmat Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, berbuat amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.